Dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Julita Telombanua kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, tidak terasa Hari Raya Idul Fitri sudah di depan mata. Rutinitas mudik yang menjadi tradisi untuk sementara harus kita tahan terlebih dulu agar pandemi COVID-19 ini tidak semakin menyebar. Pemerintah telah mengeluarkan larangan mudik untuk menjaga tingkat penyebaran pandemi menjadi semakin parah akibat mudik. Apa saja yang perlu kita ketahui menyangkut larangan mudik di tengah pandemi ini? Bagaimana teknologi dapat membantu kita untuk tetap dapat menjaga tali silaturahmi dengan keluarga. Ikuti perbincangannya dalam 30 Minutes with Satgas COVID-19. Dipersembahkan oleh Dan saat ini kami sudah bergabung bersama dengan Bupati Batang, ada Pak Wi Haji. Selamat siang Pak Bupati, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Pak Wi Haji, ini ada larangan dari pemerintah untuk kembali ke kampung halaman. Untuk sementara tidak boleh. Menurut Anda, seberapa efektif ini bisa mencegah penularan COVID-19 di daerah, khususnya mungkin di Batang? Saya kira ini sudah dipertimbangkan dengan matang karena ini keputusan negara. Apalagi berbagai kebijakan termasuk apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, Kementerian, sampai kepada kita selaku pemerintah daerah. Tentu saya yakin kita tidak pada pilihan efektif atau tidak. Ini adalah pilihan yang paling mungkin belajar dari negara lain maupun belajar dari tahun sebelumnya. Saya meyakini bahwa pertimbangan ini sangat komprehensif, tentu dengan beberapa catatan. Saya kira saya selaku kepala daerah akan menjalankan, apalagi perintah dari pusat termasuk narasinya. Pokoknya ini narasinya harus tunggal, tidak boleh mudik, titik. Sudah, saya kira ini pilihan dengan berbagai pertimbangan. Dengan catatan-catatan tentu harapan kita, nanti ini bagian dari ikhtiar negara, ikhtiar bangsa mengurangi dan mencegah supaya COVID-19 khususnya di Indonesia tidak semakin membesar tetapi semakin menurun. Saya kira semangatnya itu, Mbak. Ya, Pak Wi Haji, sebenarnya di Batang sendiri situasi di sana seperti apa untuk tingkat penularannya? Apakah sudah menurun saat ini? Alhamdulillah, Mbak. Jadi sejak diterapkannya kebijakan PPKM yang berskala mikro di Batang luar biasa tingkat penurunannya. Bulan Desember puncaknya gitu, 2020 bulan Desember menjelang tahun baru itu luar biasa. Peningkatannya luar biasa. Kemudian setelah PPKM turun tiap hari kita turun rata-rata. Kalau dulu sempat 28, 140, 150 per hari. Sekarang rata-rata 5, 4, 3, pernah 0, tapi juga pernah 28, maksimal 28, tapi setelah itu 5, rata-rata 5. Jadi insya Allah dengan PPKM, kemudian operasi terus jalan ketat, TNI, Polri, Pemda, melalui Satpol PP, kita bersinergi, dan terus kita edukasi. Problemnya memang masyarakat mulai jenuh, Mbak. Jenuh betul. Jenuh terhadap COVID ini. Karena itu kita juga tidak boleh jenuh. Terus kita edukasi dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih ada tersisa sekitar 113 atau 116. Itu pun yang di rumah sakit mungkin 32, yang sisanya ada di isolasi mandiri di tempat masing-masing. Dengan catatan memang kita betul-betul ketat, kita kawal program Joko Tonggonya dan sebagainya. Saya kira itu, Mbak. Jadi memang terbukti ya bahwa program PPKM ini bisa menurunkan grafik penularan COVID-19 khususnya di Batang. Pak Wi Haji, di Jakarta ada istilah curi start mudik karena ada larangan pemerintah itu mulai tanggal 6B. Kemudian masyarakat, oke, kita memutuskan untuk pergi sebelum tanggal larangan itu. Nah, di Batang sendiri sudah kelihatan nggak fenomena ini? Lumayan, Mbak, perlu saya informasikan bahwa per hari ini hampir 600 lebih sedikit orang yang dalam tanda petik mungkin curi mudik sebelum tanggal 6. Yeah. Jadi per tadi malam 600 sekian, kemudian ditambah ya, ditambah per tadi malam jadi ada sekitar 1000. 1000 lebih sedikit per tadi malam. Karena itu mungkin itu yang istilahnya curi mudik. Tetapi begini, saya kira bahwa
Ya macam-macam lah. Kalau orang Indonesia biasanya kreatif. Jadi tidak boleh mudik tapi boleh pulang kampung dan sebagainya. Tapi harapan saya sudahlah, kita jangan berdebat di situ. Ini negara sudah berikhtiar. Jangan sampai nanti gara-gara kita tidak melakukan hal-hal yang sifatnya pencegahan, jangan nanti sampai juga negara disalahkan, terjadi pembiaran dan sebagainya. Saya kira pembelajaran untuk negara India sangat penting. Tapi dengan catatan kita juga tidak boleh takut dengan COVID. Tapi juga jangan sampai kita gampang kalau bahasa Jawanya, gampang COVID. Karena itu kita semuanya antisipasi. Dan saya kira negara tidak sembarangan untuk memutuskan ini. Saya yakin sudah komprehensif dengan berbagai pertimbangan dan ini pilihan yang paling mungkin. Walaupun mungkin udah jenuh, rakyat pengen ketemu orang tuanya, rakyat pengen mudik, rakyat pengen berwisata dan sebagainya. Tapi jangan sampai gara-gara itu nanti semuanya jadi berapi, kira-kira begitu. Iya, masyarakat gitu, kreatif untuk mencari alasan untuk bisa pulang kampung ya Pak Haji. Tapi pemerintah kan juga harus kreatif mencari strategi untuk bisa mengantisipasi penularan dari potensi-potensi ini. Apa antisipasinya? Saya kira setuju bahwa kreativitas dan inovasi penting untuk pemerintah, termasuk namanya negara ini kan regulasi, kebijakan. Bagaimana pemerintah hari ini terus berikhtiar membuat kebijakan-kebijakan, termasuk yang terakhir. Kita dikeluarkan kemarin per hari Rabu, surat instruksi Menteri Dalam Negeri. Menginstruksikan satu, pejabat atau ASN tidak boleh open house untuk halal bihalal ataupun Idul Fitri. Yang kedua, tidak boleh buka bersama. Saya kira itu ikhtiar dan negara-negara Eropa membatasi itu. Kemarin saya podcast dengan salah satu warga Batang yang di Belanda. Ada kebijakan-kebijakan yang memang dibatasi, termasuk berkerumunnya pun dibatasi. Dan kemarin saya kira Menteri Dalam Negeri juga sudah mengeluarkan itu. Untuk membatasi beberapa kegiatan sehingga tidak boleh open house. Yang pertama, kedua tidak boleh buka bersama. Saya kira ikhtiar dan kreatif. Tentu yang menjadi pertanyaan, Pak, jenuh Pak, nah, kira-kira jenuh di rumah, jenuh di kantor mungkin jenuh, tidak bisa kemana-mana, tidak boleh wisata dan sebagainya. Iya, hari ini semua jenuh. Tetapi kita tidak boleh jenuh. Kita kepala daerah tentu dikasih beban dan amanah supaya ini tidak boleh jenuh. Kita terus edukasi masyarakat karena ke depan ini tentu harapannya segera selesai. Dengan catatan satu, tidak boleh takut dengan COVID. Saya selalu sampaikan kepada rakyat, jangan takut dengan COVID. Mulai bersahabat dengan COVID. Gimana caranya? Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Itu sahabat kita COVID. Itu kalau enggak, kita nanti jadi ketakutan yang berlebihan. Pak. Ini takut, ini takut. Enggak. Insya Allah jalan keluarnya adalah pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Dan saya kira inovasi berikutnya adalah nanti vaksinasi ini betul-betul dipercepat. Termasuk jumlahnya. Karena mempengaruhi. Vaksinasi itu mempengaruhi minimal imun kita. Cara berpikir kita, saya sudah divaksin, kebal nih. Walaupun belum tentu kebal, tapi minimal otak kita ini memberikan justifikasi. Saya sudah divaksin, ini imun kita naik, Pak. Saya kira sih semangatnya itu. Tahapan berikutnya, vaksinasi dipercepat, diperbanyak. Kalangan pelayan publik mungkin sudah hampir selesai, sekarang ke rakyatnya. Lansianya sudah jalan terus, mungkin rakyatnya, dan kalau perlu percepatan ini segera. Karena itu yang membuat semangat imunnya masyarakat itu kuat. Gitu, Mbak. Baik. Pak Haji, kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa, 30 Minutes with Satgas COVID-19 akan kembali setelah yang satu ini. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, Anda kembali lagi dalam 30 Minutes with Satgas COVID-19. Saat ini sudah bergabung bersama kita ada Pak Antonius Hubertus GG Hajon, Bupati Flores Timur. Selamat siang Pak Antonius. Selamat siang Ibu. Apa kabar di Flores Timur saat ini? Baik-baik, sehat selalu. Sehat selalu. Untuk kondisi grafik dari penularan COVID-19 di sana bagaimana Pak sejauh ini? Menurun Ibu, grafiknya menurun ya. Oke. Apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini Pak Antonius? Terkait dengan kondisi pandemi COVID di Kabupaten Flores Timur ya, itu memang mengalami peningkatan
pada bulan Desember ya, setelah Natal dan Tahun Baru itu mengalami peningkatan yang cukup drastis, tetapi pada saat ini sudah mengalami penurunan yang cukup dari 100 lebih kasus COVID-19 di Kabupaten Flores Timur. Pada saat ini tinggal 11 saja Ibu, tinggal 11 kasus, dan ini ya. Tinggal 11 kasus saja yang ada di Kabupaten Flores Timur. Memang kita mengikuti dengan baik apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat ya, dan khususnya berkaitan dengan menuju Lebaran ya, arahan-arahan dari pemerintah pusat itu menurut kami sangat baik karena kita menciptakan satu kesatuan langkah di setiap wilayah dengan langkah yang sama, dan itu kami sangat mendukung berkaitan dengan larangan mudik yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Karena pengalaman kita pada Natal dan Tahun Baru yang lalu itu COVID kita mengalami peningkatan. Kalau memang mudik ini terbuka kembali, semua orang melakukan mudik, maka kami punya keyakinan bahwa akan terjadi peningkatan kembali grafik COVID di Kabupaten Flores Timur. Ya, mobilitasnya sendiri sudah kelihatan sejauh ini, Pak Antonius di sana? Belum terlalu Ibu, karena saya kira arahan-arahan awal itulah yang kemudian membatasi sekali pergerakan orang dari Flores Timur keluar dan orang dari luar menuju ke Flores Timur ya. Memang terakhir itu kasus bencana banjir bandang kemarin, itu sebagian dari pengungsi, itu saudara-saudara kita yang dari Jawa dan Makassar memang mengambil langkah untuk melaksanakan mudik ya, pulang ke kampungnya karena memang kondisi kota yang tidak memungkinkan untuk mereka berusaha di sini. Baik. Nah, bagi masyarakat yang sudah terlanjur datang, khususnya yang dari luar ke daerah Flores Timur, nah ini apa yang dilakukan oleh pemerintah sih, Pak Antonius? Kita punya satgas kabupaten, kecamatan, dan juga yang luar biasa itu di desa-desa ya. Di desa-desa itu kan ada posko-posko, dan mereka terus memantau kedatangan untuk orang baru ya, yang masuk di Kabupaten Flores Timur. Sampai dengan hari ini belum ada laporan yang cukup maksimal berkaitan dengan pergerakan orang dari luar Flores Timur menuju Flores Timur yang terpantau dari laporan-laporan yang datang dari para kepala desa. Ada koordinasi yang dilakukan nggak dengan pihak-pihak lain untuk bisa mencegah ada mudik yang masif di sana? Memang kita melalui Forkompinda, Satgas itu kita bersama ya. Jadi dengan TNI, Polri kita terus bergerak melakukan pemantauan itu khususnya di tempat-tempat titik masuk di bandara dan di pelabuhan, dan juga melakukan patroli gabungan bersama tim kesehatan dan TNI Polri. Kita lakukan patroli gabungan untuk mengingatkan sekaligus memberikan larangan-larangan berkaitan dengan mudik ya, dan sekaligus berkaitan dengan pelaksanaan prokes oleh masyarakat di Kabupaten Flores Timur. Oke. Ya, Pak Antonius, kan selain prokes juga sekarang yang sedang berjalan adalah program vaksinasi. Ini membuat masyarakat lebih terlindungi dan tentunya komunitas untuk bisa imunnya lebih tinggi begitu, lebih imun itu lebih baik dengan adanya vaksinasi. Tadi sempat ngobrol juga sama Pak Wihaji untuk vaksinasi di Batang saat ini sedang berjalan. Nah, kalau di Flores Timur seperti apa, Pak Antonius? Di Flores Timur memang dalam 2 gelombang yang vaksinasi kemarin itu kita sudah mencapai 90% dari target ya. Jadi kita dikasih 3.000 vaksin ya, dan untuk tenaga kesehatan kita sudah 98%, sementara masyarakat umum ya, itu kita sudah cukup maksimal ya. Yang menjadi kendala adalah sekarang vaksin itu sendiri. Karena saat ini masyarakat dari desa bahkan telepon tanya Ibu, "Oh, Bupati, kok kami tidak, kenapa kami belum divaksin?" Jadi ada semangat ya dari masyarakat untuk meminta segera divaksin. Dan itu kita kembali ke pemerintah pusat pengaturan untuk peralatan ya untuk vaksin ini sendiri. Baik, untuk tenaga kesehatan sebagai kelompok
prioritas sudah aman ya Pak di Flores Timur untuk vaksinasinya? Sudah 98% Ibu, Ya. dan yang belum itu karena kendala-kendala tertentu. Baik, saya ke Pak Wihaji. Nah ini kan Batang sebenarnya salah satu daerah tujuan yang lumayan banyak dari masyarakat luar Batang begitu untuk masuk ke sana. Ada koordinasi yang dilakukan dengan pihak-pihak tertentu untuk bisa mungkin mencegah atau apapun itu, mungkin karantina sebagainya, Pak Wihaji? Ada Mbak Jelita, jadi kita koordinasi dengan unsur Forkopimda, khususnya TNI Polri, termasuk kita ada 3 titik rest area, di mana ada beberapa warga yang melintas di Kabupaten Batang. Kita siapkan juga tes antigen, rapid antigen. Di 379 juga disiapkan, 360 juga disiapkan. Itu koordinasi dengan perhubungan, koordinasi dengan tol, koordinasi dengan pihak TNI, dan koordinasi dengan Polri. Semangat itu bagian dari kita sama-sama menjaga koordinasi sekaligus biar nanti langkah-langkah ke depan itu sinergi bersama-sama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur yang terkait. Termasuk bagi warga yang mudik di Batang. Kita sesuai dengan arahan Bapak Kapolri melakukan sistem acak untuk tes rapid antigen. Tetapi wajib bagi yang dari luar negeri. Jadi ada beberapa tenaga kerja yang di luar negeri atau sekarang sebutnya migran yang pulang ke Indonesia, khususnya di Batang, wajib untuk PCR. Kemarin kita ada 10, alhamdulillah semuanya negatif yang datang itu, dan kemarin ada tambahan 3 lagi. Ya insya Allah sampai sekarang juga masih negatif, tapi kita isolasi dulu, isolasi mandiri di masing-masing desa. Saya kira itu Pak Jelita. Baik, Pak Wihaji, Pak Antonius, kita masih akan lanjutkan kalau kita usai jeda berikut ini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, masih bersama saya dalam 30 Minutes with Satgas COVID-19. Kita masih akan lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Pak Wihaji dan juga Pak Antonius. Nah, Pak Wihaji, Pak Antonius, karena esensi dari silaturahmi, mudik itu adalah silaturahmi begitu ya. Banyak masyarakat yang merasa larangan mudik ini adalah larangan silaturahmi nih dengan keluarga begitu. Apakah pemerintah daerah juga ikut mensosialisasikan bagaimana meskipun ada larangan untuk bepergian dari luar kota dan dari kota Anda begitu, atau mencegah ada orang yang masuk ke dalam kota Anda, itu tidak sampai memutuskan silaturahmi. Ada cara-cara lain, contohnya dengan pertemuan virtual misalnya, sehingga komunikasi tetap lancar sebenarnya dengan larangan mudik ini sendiri. Bagaimana Pak Wihaji? Ya, tentu begini, kita memahami kok suasana kebatinan rakyat hari ini. Kita paham persis suasana kebatinan tersebut. Ya. Rindu, kemudian tidak puas kalau tidak ketemu fisik. Tetapi kita juga harus memahami kepada masyarakat bahwa setiap perjuangan mesti ada pengorbanan. Hari ini seluruh dunia lagi berjuang. Masyarakat Indonesia lagi berjuang, dan harapan kita masyarakat Batang juga berjuang. Berjuang bersama-sama bagaimana pencegahan COVID supaya nanti tidak menular kemana-mana. Termasuk harapan kita masyarakat Batang, ayo kita cegah sama-sama, kita berjuang ini. Kita harus ada pengorbanan, mungkin sedikit pengorbanan yang biasanya ketemu bersama keluarga ngobrol panjang sekarang dibatasi. Mungkin bisa main ngobrol-ngobrol buka bersama di kafe-kafe, kita nggak boleh. Mungkin kita bisa silaturahmi yang panjang halal bihalal dan sebagainya, kita nggak boleh. Nah, itu pengorbanan kita. Saya yakin setiap pengorbanan ada hasilnya. Karena ini demi masa depan. Jangan sampai gara-gara sekelumit, mohon maaf mungkin sedikit protes, tetapi nanti imbasnya kemana-mana. Saya meyakini bahwa ini negara sudah panjang pertimbangannya. Ini pertimbangannya tidak sembarangan, dan saya juga yakin ini butuh kesabaran. Kalau kita melihat peristiwa-peristiwa apapun dalam sejarah dunia tentang pandemi sesuatu, pasti seperti ini. Dan saya meyakini pengalaman panjang para negarawan kita yang ada di pemerintah pusat mesti kita derivasikan, termasuk saya.
Saya kepala daerah adalah tangan panjang pemerintah pusat yang ada di daerah. Kewajiban saya mengikuti, tentu dengan cara-cara yang elegan. Elegan itu mesti wise. Ya kalau nggak elegan nanti rakyat marah. Ini dilarang, kita jenuh. Ya kita paham, semuanya paham. Tetapi Bapak Ibu, sabar sebentar. Ayo kita perangi, kita jalani, kita mulai bersahabat dengan COVID ini. Tidak memutus silaturahmi kok. Sudah ada boleh virtual, boleh WA-WA-an, bisa WA group. Mungkin kurang maremnya kalau pas makan bareng gitu, nggak bisa. Makan bareng kalau virtual kurang menarik. Nggak cerita. Kita buka bersama virtual, gitu. Sana makan, sini makan, tapi kurang wise gitu. Mungkin ini karena tidak biasa, tapi lama-lama biasa. Hari ini orang misalnya kalau pergi keluar nggak pakai masker ada yang kurang, karena udah biasa. Dulu mungkin mau bernafas saja susah nggak cerita. Sekarang itu kalau saya misalnya kalau nggak ke masker itu rasanya ada yang kurang. Saya kira nanti menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan inilah yang menjadi harapan kita bahwa sebelum selesai COVID-19 kita mesti sabar, kita mesti terus mencegah. Saya yakin ini pasti selesai. Saya meyakini ini pasti selesai. Tunggu aja waktunya, kita serius, tangani bersama-sama, kita cegah sama-sama. Tidak akan lagi selamanya enggak. Walaupun COVID tetap ada, tetapi insya Allah selesai. Karena seperti virus yang lalu-lalu tetap ada, tapi selesai. Itu Mbak Cerita. Baik, saya ke Pak Antonius. Bagaimana dengan Anda dari pemerintah daerah ke masyarakat Flores Timur? Baik, memang mudik itu menjadi sebuah kebutuhan, ya. Dan memang kita ketahui seperti tahun lalu di Kabupaten Flores Timur itu ketika COVID awal itu kan orang banyak sekali kita larang untuk masuk ke Flores Timur. Dan itu berdampak terhadap keinginan orang untuk mudik saat itu. Waktu itu ada pengalaman orang dengan kapal-kapal ikan dari Makassar, dari Kupang, begitu ya. Tahun ini lebih keras lagi karena pemberlakuannya secara nasional. Dan saya kira pengalaman tahun lalu itu membuat kita semua merasa bahwa kita bisa silaturahmi tanpa harus berjumpa. Sehingga memanfaatkan teknologi, saya kira orang juga bisa bersilaturahmi dengan cara-cara yang berbeda. Ya, kehadiran kita dalam sebuah perkumpulan pada saat seperti ini itu akan memberi dampak yang tidak baik, khususnya berkaitan dengan pandemi COVID ini. Sehingga seluruh masyarakat di Kabupaten Flores Timur, saya juga selalu minta untuk tidak laksanakan mudik dan melaksanakan silaturahim dengan cara tanpa harus bertemu. Baik, itu dia. Larangan itu jangan sampai memutus silaturahmi. Mudik adalah mungkin untuk bisa mendekatkan, tapi kali ini ditahan dulu demi kebaikan dan bisa mencari cara-cara alternatif lain untuk bisa tetap berkomunikasi dengan keluarga di kampung halaman. Terima kasih Pak Wihaji dan juga Pak Antonius telah bergabung bersama kami siang hari ini. Sehat selalu. Dan pemirsa, demikianlah 3 Minutes with Satgas COVID-19 hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja petugas saya, Julita Toma 2, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh